Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Siang ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Bulughul Maram. InsyaAllah kita akan membaca hadis tentang talqin al-muhtadir. Talqin untuk orang yang sesaat lagi akan meninggal dunia. Sebelumnya, kita perlu pahami dulu mengenai fase yang terjadi menjelang kematian. Di sana ada fase sakaratul maut dan ada fase ihtidar. Ada fase sakaratul maut dan ada fase ihtidar. Fase sakaratul maut ketika seseorang mendekati kematian dan dia masih merasakan sakitnya panas atau sakitnya demam yang dia alami, sakitnya fisik yang dia alami, dan akalnya juga masih berfungsi dengan baik. Dalam fase sakaratul maut, seseorang masih bisa berkomunikasi. Rasulullah SAW ketika beliau mengalami sakaratul maut, beliau sampai menutupkan selimut beliau ke wajah beliau, kemudian dibuka lagi. Ditutupkan lagi, dibuka lagi, lalu beliau mengatakan, Inna fil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada fase sekaratnya. Disebut sakaratul maut, sakar artinya mabuk. Karena orang itu kesakitan yang sangat parah, sampai kemudian kadang pingsan, hilang akal, dan seterusnya. Meskipun terkadang dia masih bisa berkomunikasi. Itulah fase sakaratul maut. Selanjutnya ada fase yang disebut dengan fase ihtidar. Fase ihtidar adalah fase di mana seseorang berada di detik-detik kematiannya. Saat arwah sudah mulai berada di mendekati tenggorokannya. Fase ketika seseorang berada di detik-detik kematian. Pada proses rohnya sedang dicabut oleh malakul maut. Di saat itulah taubat sudah tidak lagi diterima. Karena kesempatan untuk taubat sudah berakhir. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat hamba selama belum mengalami ghargharah. Dan yang dimaksud peristiwa ghargharah adalah ketika nyawa sudah berada di tenggorokan. Kalau nyawa sudah berada di tenggorokan, seseorang mengalami ghargharah, maka taubat tidak diterima. Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah, dia bertaubat dan mengatakan beriman di detik-detik kematian. Allah Ta'ala berfirman di surat Yunus ayat 90 dan 91, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. Kami selamatkan Bani Israel berhasil menyeberangi lautan. Kemudian mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, baghyan wa adwa, dengan penuh kesombongan dan semangat permusuhan. Hatta idza adrakahul gharq, sampai ketika dia tenggelam, qala, Fir'aun mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel dan aku termasuk orang yang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk membungkam mulutnya sambil malaikat ini mengatakan, "Al-an, sekarang kau mau beriman?"
Al-an, sekarang baru kamu mau beriman, wa qad asaita qablu. Padahal sebelumnya kau durhaka. Wa kunta minal mufsidin, dan dulu kau banyak melakukan kerusakan. Sehingga Fir'aun menyatakan beriman di saat menjelang ajalnya, namun tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan dikatakan oleh malaikat yang mau mencabut nyawanya, Al-an, sekarang baru mau beriman, wa qad asaita qablu, padahal sebelumnya kau banyak durhaka, sehingga imannya tidak diterima oleh Allah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut penyesalan orang kafir. Di surat Al-Hijr ayat yang kedua. Allah berfirman, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Boleh jadi orang-orang kafir nanti akan berangan-angan, andaikan aku jadi orang muslim. Ibnu Katsir mengatakan, wakila, salah satu di antara pendapat yang menjelaskan tentang makna ayat ini, al-muradu anna kulla kafirin yawaddu inda ihtidarihi allau kana mu'mina. Yang dimaksud dari ayat ini adalah orang kafir ketika mengalami ihtidar di detik-detik kematiannya, dia berangan-angan allau kanu muslima. Andaikan allau kana mu'minan, andaikan mereka menjadi orang mukmin. Sehingga dia menyesal kenapa dulu tidak menjadi muslim, kenapa dulu tidak menjadi mukmin menjelang wafatnya. Berarti kalau kita melihat dari penjelasan dua fase ini, fase sakaratul maut dan fase ihtidar, maka talqin la ilaha illallah dilakukan kapan? Di fase sakaratul maut. Ketika orang masih bisa diajak komunikasi, dia mungkin merasakan rasa sakit yang sangat parah, sakit yang berat menjelang wafatnya, sebagaimana yang dialami oleh Nabi SAW. Dan ketika dia diajak sesuatu masih bisa untuk mendengar, berkomunikasi, di saat itulah amal seorang hamba masih berfungsi. Sekarang kita akan baca hadisnya. An Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah mautakum. Mautakum maknanya adalah orang yang mau mati di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim wal arba'ah. Diriwayatkan oleh Muslim dan 4 ashabus sunan. Baik. Sekarang kita akan baca keterangan yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, makna lakinu. Lakinu maknanya adalah dzakiru, ingatkan. Sebutkan di dekatnya, sehingga orang akan mau menirukan ucapanmu. Karena pendengaran ketika masih berfungsi, lalu seseorang membisikkan sesuatu kepadanya, maka dia bisa saja mengikuti apa yang diucapkan oleh orang di sekitarnya. Sehingga saat ada perintah lakinu, yang artinya adalah dzakiru, la ilaha illallah, bacakan la ilaha illallah, atau ajak dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Selanjutnya, apa hukum mentalkin mayit? Jumhur ulama mengatakan bahwa talqin mayit hukumnya anjuran dan tidak wajib. Sehingga perintah dalam hadis ini, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinlah orang yang mau mati di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah, dipahami sebagai perintah anjuran, bukan perintah wajib. Sebagaimana keterangan An-Nawawi dan yang lainnya. Walaupun sebagian ulama tidak sepakat dengan ini, dan mereka mempertanyakan, kok bisa perintah di sini dipahami sebagai perintah sunnah dan tidak wajib. Seperti keterangan Asy-Syaukani, beliau mengatakan, walakin yambagi ayyundar mal qarinatus sarifatu lil amri anil wujub. Selayaknya perlu ditinjau ulang
mengenai apa indikator kalau perintah di sini adalah perintah yang sifatnya anjuran dan bukan perintah wajib. Tapi kalau kita mengikuti pendapat jumhur, talqin hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Ada banyak kejadian di mana calon jenazah muslim terkadang dia tidak ditunggui oleh saudaranya muslim yang lain. Sehingga saat dia mati nggak ada siapapun yang ada di sekitarnya. Maka tidak ada yang mentalkinnya, tidak ada yang berkesempatan untuk menasihati dia, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan jika itu terjadi dan kita mengambil pendapat yang mengatakan wajib, maka mungkin bisa kita sebut ada beberapa orang yang berdosa jika sengaja tidak mentalkin mayit. Atau ada orang yang berada di ICU, nggak bisa diakses oleh siapapun, hanya bisa dilihat dari balik jendela. Gimana mau mentalkin? Kita nggak bisa akses dia. Mau teriak-teriak mungkin suara kita nggak sampai. Tapi kalau kembali kita mengikuti pendapat jumhur, maka seperti ini tidak sampai pada tingkatan berdosa. Karena sifatnya apa? Anjuran. Lalu apa yang dimaksud mautakum, orang yang mati di antara kalian? Lakinu mautakum, talkinlah orang yang mati di antara kalian. Yang dimaksud dengan orang yang mati di antara kalian di sini adalah orang yang mau mati, bukan orang yang telah mati. Karena talqin yang dilakukan berfungsi agar yang bersangkutan bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Karena itulah kalau sudah berhasil untuk menirukan kalimat la ilaha illallah yang ditalqin, agar jangan diajak bicara. Wa qad warada fi hadithi Abi Hurairah ziyadatan indal Bazzar wa Ibnu Hibban, dan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah ada tambahan yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Ibnu Hibban, di mana Nabi SAW mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalimatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Talqinlah orang yang mau mati di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Yauman minad dahri, di satu waktu, artinya dia tidak akan kekal di neraka. Wa in asabahu qabla dzalika ma asabah. Meskipun bisa jadi sebelum dia masuk surga, dia dihukum terlebih dahulu. Asabahu qabla dzalika ma asabah. Dia mendapatkan hukuman sebelum dia masuk surga dengan hukuman yang Allah kehendaki. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa talqin berfungsi agar seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mentalqin? Para ulama mengatakan yaqulu la ilaha illallah wa hadza idza kana qawiyan yatahammal. Orang itu mengajak orang yang mau mati tadi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini jika si calon mayit masih bisa bertahan. Fa in kana la yastati'u li dha'fihi. Kalau dia enggak mampu untuk ditalqin, untuk menirukan la ilaha illallah karena sangat lemes, fa innahu yaquluha indahu bihaitsu yasma'uha wa yakfi. Maka cukup dibisikkan di telinganya yang bisa didengar oleh calon mayit ini, wa yakfi, dan itu sudah cukup. Artinya ketika orangnya misalnya sakit sangat parah sehingga nggak bisa berkata-kata apapun, nggak bisa berbicara apapun, maka kita cukup bisikkan la ilaha illallah di telinganya tanpa harus menunggu dia bisa mengucapkan. Waqad warada an Anasin, dan disebutkan dalam hadis dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk salah seorang Ansor yang sedang sakit. Dalam riwayat yang lain dari Bani Najjar.
Ansor ini berasal dari Bani Najjar. Dan Bani Najjar adalah Bani yang masih punya hubungan kerabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari jalur siapa? Dari jalur siapa? Nenek buyutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hashim menikah dengan wanita dari Bani Najjar. Dari pernikahan Hashim dengan wanita Bani Najjar ini melahirkan seorang anak namanya Abdul Muttalib. Sebelumnya namanya Syaibah. Namanya Syaibah. Muttalib itu saudaranya Hashim. Ada Hashim, ada Muttalib. Maka ada Bani Hashim, ada Bani Muttalib. Muttalib dapat berita bahwasanya Hashim meninggal dan dia punya anak di Madinah yang dibawa oleh ibunya. Istrinya Hashim yang melahirkan Syaibah bernama Salma. Akhirnya berangkatlah Muttalib ke Madinah untuk menjemput Syaibah. Syaibah mau dibawa ke kota Mekah. Setelah itu ketika Syaibah dibawa ke kota Mekah, pada saat masuk kota Mekah, masyarakat mengira Syaibah ini budaknya Muttalib. Maka mereka memanggil Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Padahal aslinya namanya siapa? Syaibah. Abdul Muttalib atau Syaibah inilah kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, yang menyambut pertama kali adalah Bani Najjar. Abu Ayyub Al-Ansari itu dari Bani Najjar. Faqala, saat Nabi SAW menjenguk orang sakit ini, Nabi SAW kemudian mengatakan, Ya khal, qul la ilaha illallah. Wahai paman dari ibu. Khal itu panggilan untuk paman dari ibu. Karena paman dalam bahasa Arab dibedakan antara paman dari bapak dan paman dari ibu. Kalau paman dari bapak, a'mam. Kalau paman dari ibu, khal, akhwal. Rasulullah SAW menggunakan pendekatan, Ya khal, wahai paman dari ibu. Karena Bani Najjar ini punya hubungan dengan Salma. Atau Salma berasal dari Bani Najjar. Dan Nabi SAW hubungannya dengan Bani Najjar dari nenek buyutnya Salma. Sehingga dari nenek buyut ini mereka menjadikan, atau Nabi SAW menjadikan orang Bani Najjar sebagai khal. Faqala, lalu orang Bani Najjar ini mengatakan, Akhalun am. Lebih penting khal atau am? Lebih penting paman dari ibu atau paman dari bapak? Faqala bal khal. Nabi SAW mengatakan, La bal khal. Lebih penting paman dari ibu. Untuk membanggakan orang ini. Qala, kemudian orang Ansar ini mengatakan, Fa khairun li an aqula la ilaha illallah. Kalau begitu, lebih baik aku mengucapkan la ilaha illallah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, na'am. Ya. Dan hadis ini sahih riwayat Ahmad dengan sanad sesuai dengan syarat Muslim. Dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh tentang bagaimana talqin, mengajak orang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk pembantu beliau yang beragama Yahudi saat pembantu ini sakit dan dia masih remaja. Kemudian Nabi SAW menawarkan kepada pembantu yang remaja ini, yang beragama Yahudi, Aslim, ayo masuk Islam. Remaja yang sakit ini menatap ke arah wajah bapaknya, yang menunjukkan kalau dia minta izin. Kemudian bapaknya mengatakan, Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Abul Qasim itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Lalu dia menyatakan diri masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian Nabi SAW mengatakan,
Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Dan anak ini mati dalam posisi sebagai muslim, padahal dia keturunan Yahudi. Dan di sini contoh talqinnya Rasulullah SAW. Jadi bentuknya ajakan. Ayo ucapkan la ilaha illallah. Meneng. La ilaha illallah. Mungkin tetap diam. Ayo ucapkan la ilaha illallah. Kok susah banget diajak talqin. Ya, tidak semuanya berhasil dengan mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jika dia sudah berhasil untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka biarkan dan jangan diajak ngobrol dengan harapan nanti itu yang menjadi kalimat terakhir. Kalau kemudian orang itu bicara, maka talqinnya diulang. Minta air, minta makan, minta ini, bicara lagi. Maka talqinnya diulang. Dengan harapan nanti yang terakhir kalimat yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah. Pada pertemuan sebelumnya kita sempat membacakan contoh orang yang mentalkin dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Abu Ja'far At-Tustari. Kami pernah menjenguk Abu Zur'ah Ar-Razi. Pada saat itu beliau sedang sakit parah. Kami bersama Abu Hatim dan Muhammad bin Muslim serta Al-Mundhir bin Syahdan dan sekelompok ulama yang lainnya. Ini para pejuang-pejuang hadis, orang-orang besar dalam masalah hadis. Ketika itu mereka sedang membicarakan hadis tentang talqin, yaitu sabda Nabi SAW, "Lakkinu mautakum la ilaha illallah." Namun para ulama yang hadir, mereka merasa malu dan segan untuk mentalqin Abu Zur'ah secara langsung karena beliau sedang dalam keadaan sakit dan menghadapi ajalnya. Maka mereka berkata, mari kita sebut saja hadis itu di dekat beliau. Muhammad bin Muslim yang memulai. Haddatsana Ad-Dhahhak bin Makhlad an Abdul Hamid bin Ja'far bin Saleh. Tidak diselesaikan sanadnya. Yang lain diam. Lalu Abu Zur'ah yang sedang dalam kondisi sekarat menjelang wafat, tapi akalnya masih sehat, beliau kemudian melanjutkan sendiri. Dengan sanad dalam hadis tersebut, sayup-sayup dengan suara yang lemah. Haddatsana Bundar. Qala haddatsana Abu Asim. Qal haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far. An Saleh bin Abi Gharib. An Kathir bin Murrah Al-Hadrami. An Mu'ad bin Jabal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana akhir lakinu mautakum la ilaha illallah. Setelah mengucapkan itu Abu Zur'ah meninggal. Masya Allah. Dan sanadnya tadi cukup panjang ya. Coba kita lihat ada berapa orang untuk bisa dapat hadis satu ini. Dari Bundar, Abu Asim, kemudian Abdul Hamid bin Ja'far, Saleh bin Abi Gharib, dari Kathir bin Murrah Al-Hadrami, dari Mu'ad. 6 orang baru sampai kepada Nabi SAW. Dan sanad yang banyak seperti ini, peluang lemahnya lebih besar. Peluang dhaifnya lebih besar. Dibandingkan sanad yang pendek. Ini disebut dengan sanad nazil. Sanad yang jauh. Kalau sanad yang pendek, cuma 4 orang sampai kepada Rasulullah SAW, disebut sanad Ali. Dan sanad Ali, peluang sahihnya lebih besar. Baik. Demikianlah seseorang yang punya kebiasaan tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala akan matikan dia sesuai kebiasaannya. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh para ulama, man asya ala syai' mata alai. Barang siapa yang punya kebiasaan hidup tertentu,
maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Wallahu alam. Kemudian hadis ini juga dalil tentang bagaimana seorang muslim perhatian terhadap muslim yang lain agar sama-sama selamat akidahnya, selamat agamanya. Maka muslim mengajak muslim yang lain yang mau mati untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat atau minimal kalimat la ilaha illallah. Wallahu alam. Sekarang kita akan beralih ke bab yang baru. Bab tentang hukum membacakan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal. Hadisnya dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah orang yang mau mati di antara kalian surat Yasin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian An-Nasa'i dalam Amul Yaum wal Lailah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Namun dinilai oleh para ulama statusnya dhaif. Karena ada beberapa perawi yang sifatnya majhul. Selanjutnya, wa tansisu fil isnad ala anna Aba Utsman laisa huwa nahdi malhadun daqiq li'anna Sulaiman At-Taimi ma'rufun birriwayah. Nah, di sini kemudian ada penjelasan panjang tentang kenapa hadis ini dinilai dhaif. Namun kalau kita mengikuti beberapa keterangan para ulama seperti Adz-Dzahabi, kemudian juga beberapa keterangan ulama yang lainnya mengatakan hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Selanjutnya, dalam hadis ini terdapat dalil, dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk menganjurkan bacaan surat Yasin ketika orang itu mau meninggal. Walihada yudzakirunahu fi awal janais. Sehingga mereka mengingatkan di awal-awal jenazah. Sementara Ibnu Hibban menafsirkan ayat ini, la annal mayyita yaqra'u alaih, bukan dengan cara mayit membacakan. Waqad ayyada Ibnu Qayyim hadzal qaul min khamsati aujuh. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan pendapat ini dengan 5 alasan. Lakin as-shawab anna qira'ataha ghairu masyru'atin li dha'fil hadis. Yang tepat membaca Yasin ketika orang mau meninggal itu tidak disyariatkan karena hadisnya lemah. Wa yaktasiru fi dzalika ala ma thabata fi sunnah, dan cukup dengan yang dimotivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dalil, yaitu apa tadi? Menghatamkan atau yaitu tadi mentalkin orang yang mau meninggal. Sehingga pakai yang ini saja yang sudah jelas riwayat Muslim, bukan dengan membacakan surat Yasin. Itu yang lebih sahih. Wa qad dzakara al-ulama anna al-hikmah qira'atiha lima fiha min at-tauhid wal ma'ad. Dan sebagian ulama mengatakan hikmah kenapa dianjurkan membaca surat Yasin adalah karena kandungan tauhid dan pembicaraan tentang hari kiamat. Penyebutan tentang kabar gembira surga bagi ahli tauhid. Wa ghibtah man mata alaihi, dan harapan orang yang mau mati. Misalnya firman Allah di surat Yasin ayat 26 dan 27. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wahai andaikan kaumku tahu apa yang diberikan oleh Rabbku kepadaku, dosa-dosa kau diampuni oleh Rabbku, dan Allah jadikan aku sebagai orang yang mulia. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Baik, wa ala kullin, kesimpulannya begini ya. Membacakan surat Yasin kepada orang yang sudah meninggal atau mau meninggal, ini termasuk di antara kebiasaan sebagian masyarakat kita yang ada di Indonesia. Bahkan beberapa tetangga kami, kalau ada orang yang sakit, parah, dan gak mati-mati, dibacakan Yasin.
Tujuannya apa? Tujuannya apa? Biar cepat mati. Ada keyakinan bahwa dengan dibacakan Yasin cepat mati. Setuju atau tidak? Kita bisa katakan Yasin tidak mempengaruhi ajal. Sebab ajal itu telah ditetapkan oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal maka tidak bisa dipercepat sesaat maupun ditunda sesaat. Baik. Tapi kalau ada kenyataan, Pak, orang sakit begitu dibacakan Yasin mati, ya itu sifatnya kebetulan. Dan kebetulan tidak bisa dijadikan sebagai kaidah. Kalau hanya cerita pengalaman boleh. Namun kemudian dibuat kaidah baku. Bacakan aja Yasin. Nanti pilihannya kalau enggak sehat walafiat mati saklawase. Ya, tapi pendapat ini jelas tidak tepat. Karena surat Yasin, pembacaan surat Yasin tidak bisa mempercepat ajal. Nah, kalaupun misalnya di realita lapangan ada seperti itu, ya kita anggap ini kebetulan, ya. Walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya. Sebagian tetangga kami kayak gitu. Dia sakit, minta tolong bacakan Yasin. Dibacakan 3 orang. Selesai baca Yasin, nggak begitu lama meninggal. Wah, makin menjadi-jadi keyakinan itu. Makin percaya. Baik. Terus yang lebih tepat gimana? Talqin. Boleh nggak Pak baca Al-Quran di dekat calon mayit? Ya boleh saja, tapi jangan sampai ganggu yang bersangkutan. Mau surat Yasin maupun surat yang lain. Selanjutnya, bagi mereka yang mengatakan hadis ini hadis yang bisa diterima, maka manfaat dari pembacaan surat Yasin di dekat orang yang mau meninggal adalah agar dia bisa merenungkan. Lalu bertobat di akhir hayatnya. Cuman tidak semua orang punya kemampuan seperti itu. Sudah menanggung kesakitan fisiknya, masih harus merenungkan isi dari ayat yang dibacakan kepadanya. Mungkin dia nggak kuat. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Nah, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang nggak pernah sholat, bagaimana mentalkin dia saat dia mau mati? Apakah perlu bersyahadat dulu atau tidak? Talqin ini dibutuhkan oleh semua, baik muslim maupun yang kafir. Dan jika ada orang kafir berhasil mengucapkan la ilaha illallah menjelang wafat, lalu setelah itu dia mati, ya kita bisa sebut orang ini akan dilindungi oleh Allah dari azab neraka abadi karena dia sudah muslim, sehingga dia berhak untuk mendapatkan surga walaupun tidak ada amal apapun selain 2 kalimat syahadat. Dan beberapa kejadian sahabat ada yang dia baru mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kemudian ikut jihad, mati di medan jihad. Belum sempat melaksanakan sholat wajib apapun. Nah, kalau seperti ini gimana? Ya insya Allah pahalanya tetap mengalir untuknya. Walaupun mungkin dia dulunya tidak pernah sholat. Asal berhasil dia mengucapkan la ilaha illallah. Cuman masalahnya adalah agak sulit bagi mereka yang tidak punya pengalaman kedekatan dengan agama atau hatinya hati yang baik. Kemudian dia bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Karena umumnya orang itu akan menjadi seperti apa yang dia pelajari.
wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.